Sampai bisik-bisik banget ngobrolnya. Gak beres. Satu-satunya ancaman dalam rumah tangga itu adanya wanita lain. Nah itu yang harus dicegah. Kalaupun Mas Pras punya wanita idaman lain, pasti aku lebih tahu duluan. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan pernikahanku? Kenapa semua orang terus mengingatkan aku tentang Mas Pras? Lihat nih video. Lagian itu kan udah jelas. Kalau Pras itu ngomongnya juga bisik-bisik kayak lagi di perpustakaan. Ani juga nggak tahu dia ngomong apaan dan ngomong sama siapa. Aku nggak akan pernah mengganggu keharmonisan rumah tangga kamu. Jadi pulang ke istri kamu, nungguin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila ikhlas tak hadir di hatiku. Assalam. Nadia kok tidur sendirian di sofa? Pok? Poti? Sayang? Sayang, sayang kamu kenapa sayang? Ini sayang kamu kemana? Sayang. Sayang kamu kemana jam segini? Aku nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau kamu tanya aku mau kemana, tolong anterin aku ke rumah ibu. Ke rumah ibu? Kamu ngapain jam segini minta diantarin ke rumah ibu, sayang? Aku butuh waktu berpikir, Mas. Sampai kamu mau bicara jujur. Jujur? Apa maksud kamu? Aku mau kasih kamu kesempatan agar kamu mau bicara terus terang sama aku. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan Arini sudah tahu tentang pernikahanku dengan Meros? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Inikah saatnya aku kehilangan Arini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di bulan Ramadan yang mulia dan barokah ini, hamba benar-benar memohon dan berdoa kepadamu, ya Allah. Sebagai seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, Arini, hamba mohon kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon, jauhkanlah hamba dari pikiran yang tidak-tidak, ya Allah. Jauhkanlah Arini dan Pras dari godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkan pernikahan mereka dari segala macam duri dan rintangan yang bisa menghancurkan pernikahan mereka. Jernihkan hati mereka, ya Allah. Dan damaikanlah mereka, ya Allah. Kalian ngomongin si Pras di belakang. Itu namanya nggak sportif. Kalau berani kalian langsung ngomong depan dia. Ya, kalau perlu kita ada ini sidang terbuka. Krimo, bener-bener ente nih kagak ngaji kali ya. Lu masih seperti bercanda sih. Ini bukan lagi kalau ente mau bikin sidang terbuka mana. Dia maling mau ngaku. Astagfirullahaladzim. Onta. Lu tega-teganya ya. Lu sebut apaan maling? Pras itu sahabat kita. Waduh, sebagai sahabat harusnya tuh lu orang pertama yang percaya sama dia, bukan kayak gini. Justru itu, Ani ini bermaksud melindungi Prasetya dari kejaran-kejaran Will. Will apaan? Ya itu Will Solution. Win. Astagfirullahaladzim. Iya, Will itu ini, ya wanita inceran laki-laki, Will. Wanita idaman laki-laki, Will. Wanita impian laki-laki, Will. Itu maksud aneh. Itu tuh yang bisa bikin rumah tangga nih berantakan. Tuh Will. Tumben nih si Amran bener. Emang ya wanita idaman lain itu tujuannya buat ngerusak rumah tangga orang aja. Yang penting kita tuh harus mencegah si Pras nih sekarang supaya nggak kejadian.
Setuju nih. Tapi kapan nih kita mau ngomongin soal masalah ini sama Pras? Secepatnya, as soon as possible pokoknya. Biar masalah ini nggak ngelebar kemana-mana. Oke kalau gitu. Yang penting hari ini jangan sampai tahu dulu ya. Oke, kalau dipaksa mah. Mas. Mas, kamu kenapa diem, Mas? Mas ngomong sama aku, apa yang sedang kamu sembunyikan dari aku? Kamu ini ngomong apa sih, sayang? Kamu kenapa punya pikiran kayak gitu? Apa yang sebetulnya bikin kamu kayak gini sih? Loh, Mas. Kok kamu jadi balik nanya sih sama aku? Harusnya aku dong yang nanya sama kamu. Apa sebenarnya yang sedang kamu sembunyikan dalam pernikahan kita? Aku heran sama kamu, sayang. Kenapa kamu punya pikiran kalau aku ada sesuatu yang aku sembunyikan di belakang kamu? Memangnya bisa? Sedangkan aku aja pulang tiap hari ke rumah, sayang. Ya bukan berarti kamu gak bisa bohongin aku kan? Tunggu. Apa yang membuat kamu curiga gini sama aku? Sikap kamu, Mas. Terlalu banyak keanehan belakangan ini. Bahkan bukan cuma aku yang ngerasain ini, Mas. Maksud kamu? Ada orang lain yang curiga sama aku? Siapa? Lia, Sita, Mas Amran, Mas Hartono. Mereka berpikiran yang sama, Mas, tentang kamu. Astagfirullahaladzim. Mereka punya pikiran gitu. Memang aku salah apa sama mereka, sayang? Kamu gak ada salah apa-apa, Mas, sama mereka. Tapi justru mereka yang takut kalau kamu berbuat salah sama aku. Mas, tolong Mas jelasin sama aku. Apa yang membuat mereka sampai berpikir kalau kamu tuh patut dicurigai? Arini, kenapa kamu tega menempatkan aku sebagai suami penjahat yang seolah-olah sudah melakukan dosa besar? Apa yang sudah kamu katakan, Mas? Aku nggak pernah menempatkan kamu tuh seperti orang jahat. Atau Apa? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang merasa bersalah karena kamu sedang menutupi kesalahan kamu. Astagfirullahaladzim. Sayang, apakah aku layak dicurigain kayak gini? Masya Allah, Mas. Kamu ini kenapa sih, Mas? Dari tadi aku nanya sama kamu malah balik nanya sama aku. Bukannya jawab jujur. Apa ini cara kamu menutupi jejak perempuan lain? Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim. Sesungguhnya masa lalu hamba jangan sampai dialami oleh Arini, ya Allah. Biarkanlah hamba saja yang mengalami rasa pahit dan getir ini, ya Allah. Hamba percaya dengan kekuatan doa, ya Allah. Hamba benar-benar mohon kepadamu, ya Allah. Kabulkan doa hamba, ya Allah. Kabulkan doa hamba, ya Allah. Ijabahlah doa hamba, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Mas, kamu jangan diem lagi dong, Mas. Ngomong sama aku, apa benar semua kecurigaan itu? Nggak seharusnya kamu curigai aku seperti ini, Arini. Ya kalau gitu jawab aku, Mas. Jawab aku kalau memang gak ada perempuan lain di antara kita. Yakinkan aku, Mas. Kalau kamu itu gak bohong. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nadia mohon ya Allah. Nadia gak mau ayah dan ibu berantem. Nadia sayang.
sama ibu dan ayah ya Allah. Mas, aku di sini, Mas. Jawab aku. Oke. Sebetulnya aku Sebenarnya apa, Mas? Jawab yang jelas. Bicara. Bicara sama aku, sebenarnya apa yang mau kamu katakan? Mas, insya Allah aku pasti mau dengerin kamu, Mas. sebetulnya ada yang mau aku omongin sangat penting, tapi aku berharap kamu jangan marah setelah aku ngomong. Ras, dengerin aku. Tidak ada istri yang rela untuk dipoligamiin. Kamu ngerti nggak? Astagfirullahaladzim. Enggak. Aku belum siap kehilangan Arini. Ini belum saatnya aku jujur sama Arini. Ayah. Nadia boleh masuk gak? Ayah, ibu. Mas, apa yang mau Mas katakan, Mas? Bilang. Mas, itu di luar ada anak kita, Mas. Aku nggak mau Nadia sampai curiga kalau ibu ayahnya sedang bertengkar. Jadi sekarang juga kamu jawab aku apa yang sebenarnya. Ibu. Ayah. Baik, baik. Apapun itu. Aku mohon sama kamu, sayang. Hilangkan kecurigaan di benak kamu. Sampai sejauh ini. Gak ada yang perlu kamu cemasin, sayang. Apa maksud kamu dengan kalimat itu? Bisa kamu jelaskan? Aku gak punya maksud apa-apa. Tapi dari kalimat itu, Mas, bisa ditafsirkan kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi kamu maunya aku tenang dan gak khawatir. Itu kan, Mas, maksud kamu? Enggak. Aku cuma minta kamu udah gak perlu khawatir lagi. Apa itu salah? Mas, jawaban kamu itu ngambang dan gak pasti. Seolah-olah kamu memang sedang selingkuh di belakang aku. Mas, ngomong, Mas. Jangan buat aku bingung dengan semua keanehan kamu ini. Baik. Baik, aku akan bicara. Aku berharap apapun yang aku omongin bisa menjawab semua rasa penasaran kamu. Arini, dengerin aku, sayang. Aku bersumpah tidak ada yang berubah dari aku. Dan aku cinta sama kamu, sayang. Dan akan selamanya seperti itu. Benar itu, Mas. Yakinlah, sayang. Di dalam hati aku tidak ada wanita idaman selain kamu. Dan tidak ada satu orang perempuan pun yang bisa menggoyah cinta kita. Itu janji aku. Janji setia untuk istrinya. Tolong aku, Mas. Tolong kamu pegang kata-kata kamu ini. Iya, sayang. Insya Allah aku akan pegang janji aku. Pras, aku nggak menuntut apapun dari kamu. Aku cuma ingin diperlakukan secara adil.
kan sama. Seperti hari ini, cuma itu, Pras. Ya ampun, Mei. Kamu kan udah tahu konsekuensinya apa yang harus aku hadapin setelah aku nikahin kamu. Aku benar-benar malu. Harga diri aku hancur. Aku gak nyangka bakal menghadapin penolakan dari Pras. Ya Tuhan, kenapa dengan begitu mudahnya Engkau membuka perasaan cinta ini ya Tuhan? Hanya untuk bertepuk sebelah tangan. Aku gak sanggup ya Tuhan. Mei, kenapa selama ini kamu berharap kalau suatu saat nanti Pras bakal mencintai kamu? Karena cinta dia buat Arini terlalu besar. Gak ada ruangannya buat kamu. Aku memiliki semua ini. Percuma, Mei, percuma. Percuma kamu memiliki gaun ini, Mei, percuma. Pras gak bakal mencintai kamu, Mei. Gak akan. Sampai kapanpun, dia akan selalu mencintai Arini. Harusnya kamu itu sadar, Mei, sadar. Mana ada pangeran dengan kuda putihnya datang dan mengasih tanda cintanya buat kamu. Karena istana cintanya dia kokoh berdiri hanya untuk Arini. Arini. Cuma Arini. Astaga. Akbar. Akbar sayang, kok kamu bangun? Kamu dengerin Mama nangis ya? Ya. Tuh, Mama udah gak nangis lagi. Maafin Mama ya.
Karena mama nangis kami Yudi bangun. Sayang, mama tahu kok kenapa Papa Pras nggak mencintai mama. Tapi gak apa-apa. Yang penting Papa Pras bisa cinta sama Akbar, anak mama. Dan mungkin suatu saat Papa Pras bisa cinta sama mama. Ya sayang. Bobo sayang. Kalian? Ini ada apa ya? Kok kalian rame-rame kesini? Jadi gini, Pras. Ya, sebenarnya ada hal yang pengen kita tanyain sama ente. Iya Pras, jadi kita berempat nih ada yang mau diomongin serius sama lu Pras. Ngomong serius? Ngomongin tentang apa nih? Gini ya, aduh, to the point aja sih sebenarnya. Onta, lu ngomongin jelas malah belepetan begitu sih. Iya udah, tenang, serahin sama aneh. Ente selingkuh ya, Pras? Maaf ya, aku nggak punya waktu untuk menanggapi kecurigaan kalian. Itu lagi. Taruh dulu dong. Ente jangan ngambek begitu dong. Iya, Pras, ini tuh saatnya lu bicara. Mendingan lu sekarang terus terang aja. Lu jujur sama kita. Iya, Pras. Mendingan kamu jujur aja deh sama kita. Sebenarnya siapa sih wanita idaman lain itu? Iya, Pras. Udah ngomong aja sama kita. Jadi kita punya cara untuk nyampein semua ini sama Arini. Pras, menyampaikan kejujuran walaupun itu pahit, tapi itu baik loh, Pras. Dibanding kamu nyimpen kebohongan. Iya, Pras. Satu kebohongan aja itu bisa membuahkan luka bagi orang yang kita cintai. Pras, mereka benar Pras. Percuma sebaik apapun lu nyimpen kebohongan, pasti bakal ketahuan juga nantinya. Udah, Pras, ngaku aja deh, Pras. Sekarang, Pras, kelamaan. Ente selingkuh ya? Udah, stop. Kalian cuma bisa nyuditin aku doang, tau nggak? Jadi maksudnya kalian datang ke ruangan ini cuma untuk menghakimi aku? Iya? Astagfirullahaladzim, Pras. Kamu jangan salah sangka dulu. Kita semua di sini tuh mau bantuin kamu. Karena kita tahu rumah tangga kamu sama Arini itu lagi berantakan. Emang kamu mau hubungan kamu sama Arini hancur? Hancur kenapa? Ya lo harus tahu lah tipikal perempuan kedua itu seperti apa. Ini kamu ngomongin apa maksudnya? Dengar ya, Pras.
baik itu perselingkuhan ataupun sejenisnya, tujuan mereka tuh cuma satu, yaitu merebutkan suami orang. Dan yang akan jadi korban ya Arini, istri kamu sendiri. Pras, lu harus tahu, sebaik-baiknya istri kedua, Pras, ya, itu akan jadi ancaman juga buat rumah tangga lu dan istri pertama lu, Pras. Ente emangnya tega Pras kalau sampai nyakitin Arini? Arini adalah Harim yang bener-bener ente cinta. Ibu dari anak ente. Ente tega Pras? Stop! Kalian ngomong gitu soalnya aku tuh udah bersalah atau nggak? Loh, kalau ente nggak ngerasa salah, kenapa ente mesti tersinggung? Santai aja. Jangan lupa ya, seorang penjahat aja, kalau dia belum terbukti bersalah, dia masih bisa untuk membela diri. Jadi kamu mau membela diri, Pras? Ya silakan aja sih, cuman kita juga berhak dong untuk menyimpulkan kesimpulan. Udah deh gini aja deh Pras. Mendingan sekarang lo jujur aja, lo selingkuh apa enggak? Kalau kalian masih menganggap aku teman, stop perkataan ini, stop tuduhan ini. Pras, kok lu jadi emosi sih, Pras? Iya, Kita udah kan cuma tenang. nanya. Tapi kalau kalian udah nggak percaya sama aku, dengan keluar dari ruangan ini. Keluar! Silahkan kalian keluar dari ruangan ini. Apa perlu saya bukain pintu? Ayo keluar! Ayah? Ayah sejak kapan di sini? Kamu nggak perlu tahu sejak kapan ayah ada di situ. Oke, kita langsung ke topik pembicaraan aja. Karena saya nggak punya banyak waktu. Sebenarnya kalian semua sedang memperdebatkan apa? Pras, coba kamu jelaskan duluan. Maaf ayah, aku nggak bisa untuk bicara. Baiklah kalau begitu. Oke, kalian semua dengarkan. Amran, Atono, Lia, Cita. Kenapa kalian semua menghakimi Prasetya seperti itu? Maafin kami Om. Di sini kami cuma bermaksud ingin berbuat baik. Berbuat baik apa yang kau maksud Amran? Dengan cara menuduh aku? Menghakimi aku? Soal aku sebagai seorang peselingkuh. Apa? Selingkuh? Enggak ya, enggak. Cukup. Jadi kalian semua menuduh kalau Prasetya itu selingkuh? Iya Om. Kita semua curiga kalau Prasetya sedang main api di belakang Arini. Saya tegaskan pada kalian semua. Kalau Prasetya tidak akan mungkin melakukan perselingkuhan. Loh, Om. Tapi buktinya apa, Om, kalau Pras nggak selingkuh? Dia ini kan manusia biasa juga, Om. Sebelum menikahi Arini, Prasetya sudah berjanji pada saya akan selalu setia pada Arini pada kondisi yang bagaimanapun. Ingat, Mas, kita sudah sepakat kalau kamu nggak akan menyanyiakan Arini dan kamu nggak akan menduakan dirinya, ya kan? Iya, iya. Iya, aku berjanji, aku gak akan pernah nyakitin Arini. Bagus. Kalian semua sudah dengarkan? Sudah jelaskan semua sekarang? Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Kalian semua boleh pergi. Iya udah Om, karena udah nggak ada yang dibahas sama kita berempat lagi, kita semua permisi Om. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ayah, saya harus balik ke ruangan saya. Pas, tunggu. Ada yang ingin ayah bicarakan sama kamu. Duduk.
Pras, ayah nggak menuduh kamu seperti teman-teman kamu menuduh kamu kan. Nah, ayah juga nggak menyudutkan kamu. Kamu paham kan maksud ayah? Makasih ayah nggak ikut menyudutkan aku. Pras, terima kasih aja itu nggak cukup. Kamu harus buktikan pada ayah kalau semua yang mereka bicarakan itu tidak benar. Dan kamu harus yakinkan pada ayah kalau ucapan mereka semua itu isapan jempol semata. Gimana, Pras? Kamu bisa buktiin kalau ucapan teman-teman kamu itu salah? Dan benar. Kalau sampai saat ini kamu masih mencintai Arini. Iya, iya. Insya Allah, saya akan buktikan sama ayah. Karena hanya Arini seorang yang hanya saya cintai. Bagus. Ras, kalau sampai ada wanita idaman lain dalam hidup kamu, saya nggak akan menunggu Arini untuk mencarikan kamu. Tapi saya akan minta kamu untuk menjatuhkan talak pada Arini. Ngerti kan kamu? Tinggal dulu ya. Anak mama sama papa bentar lagi imunisasi ya. Oh, pinter. Akbar tumbuh cepat juga ya. Gak kerasa lo, perasaan barunya kemarin lahir. Sekarang udah mau imunisasi aja. Ngaco kamu, Pras. Masa baru kemarin dia lahir? Enggak kemarin kali. Udah gede kayak gini. Pras, nanti kalau Akbar imunisasi, kamu ada ya di situ? Memangnya kenapa? Ya, ini kan imunisasi pertamanya Akbar. Aku pengen aja kamu hadir. Lagian, aku kan orangnya ngetegaan. Jadi kalau ada kenapa-napa, kamu ada. Iya, nanti aku temenin ya. Pras selalu lemah jika menyangkut tentang Akbar. Semoga ini bisa membantu kita untuk tetap mempertahankan perkawinan kita. Oh Tuhan, tolongin aneh. Makin bingung, sekarang aneh bingung. Pilih Sita atau Lia yang kira-kira cocok buat aneh. Ran, itu kan mobilnya si Pras nih, Ran. Aneh bingung. Ran, ini bolot banget. Lu lihat tuh mobil si Pras kan? Habis sih Kribo. Itu lu lihat tuh pakai mobil si Pras kan? Mana? Itu. Wih, Kribo. Bener, itu mobil Pras. Ayo Kribo. Ini jangan-jangan nih, Pras ami selingkuhannya nih. Ah, lu yang bener, lu ngaco lu kalau ngomong. Tapi kalau seandainya sampai bener ya, wah, gue nggak terima banget. Berarti dia udah bohongin gue. Aduh, cek dulu makanya. Udah, ayo kita ikutin. Dia pergi. Ayo, nah, Kribo, hijau. Iya. Ayo maju. Iya. Maju aja cepetan. Salip dikit dong, Kribo. Aduh, lu susah ini. Nyetirnya kayak anak kecil ah. Iya, sabar. Ntar keburu hilang dia di depan kita, no. Ini pepetin dikit, pepet. Ini. Cepet.
lagi. Pras! Kacanya ente naikin dah. Ayo cepetan. Tuh kan, ini berarti dia main selingkuhan nih. Kita panggil-panggil aja kagak mau berhenti. Kan? Aneh bilang juga apa? Feeling Ani tuh emang mantep. Pras ini pasti lagi selingkuh. Yaudah gini aja, kalau masalah itu kita pikirin nanti aja. Mendingan sekarang kita kejar dulu, ya? Ya udah makanya ayo cepetan. Iya, ini gue juga udah tancap gas. Pras, Pras stop Pras, Pras stop, Pras berhenti nggak Pras? Pras berhenti mobilnya, cepetan berhenti, aku nggak mau. Mei, aku minta maaf, Mei. Pikiran aku benar lagi kalut sekarang. Aku bingung. Bingung kenapa lagi? Aku bingung sama perkawinan kita, Mei. Pras, kan kamu sendiri yang bilang kalau kita itu nggak boleh menyesal dengan apa yang udah terjadi. Dan aku tuh sama sekali nggak menyesal apapun. Aku cuma bisa berharap kalau perkawinan kita bisa berjalan dengan baik-baik aja. Tapi apa jaminannya, Mei, kalau misalnya ini akan baik-baik aja? Kamu yakin Arini nggak akan pernah tahu soal perkawinan kita? Apa jaminannya? Pras, percaya sama aku. Jaminannya aku. Gak ada yang bakal tahu tentang perkawinan kita. Aku gak bakal bilang siapa-siapa. Ya Allah, itu Arini. Gawat kalau sampai dilihat aku di sini. Tadi tuh udah pas tuh, bener tuh posisinya. Kita bisa mergokin tuh. Lu jangan suka suzon kayak gitu. Belum tentu dia kabur, siapa tahu nih ya dia lagi buru-buru. Positif thinking aja, terus nuzon. Ya habis gimana aneh nggak seujon. Dia kita pepet, kita aneh panggil-panggil, dia buru-buru. Pasti dia ngumpetin selingkuhan. Lu jaga-jaga lu kalau ngomong lu. Lu nggak takut apa? Lu nggak ingat sama omongannya Pak Surya? Oh iya Pak Surya ya. Aduh, doi kan bos besar ya. Mana bisa nih lupa peringatannya. Kalau ngomong galak banget lagi. Ya makanya lu hati-hati kalau ngomong. Kalau lu salah-salah ya, bisa dilaporin ntar lu. Mau lu? Maafin aku, Mei. Aku tetap berpegangan pada kesepakatan kita. Aku akan selalu ngargain kamu. Dan aku juga nggak akan pernah meninggalkan Akbar. Kamu janji, kamu gak bakal bingung lagi soal perkawinan kita. Dan kamu juga janji kalau kamu akan selalu ada buat Akbar. Iya, kau bisa pegang kata-kataku, Mei. Dan aku pastikan aku nggak akan pernah untuk menarik janji itu. Sekalipun aku nggak ada niat untuk berpoligami. Tapi perkawinan kita ini udah terjadi, Mei. Dan aku harus ikhlas menerimanya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Aku jadi seneng dengernya. Sekarang selanjutnya kamu ngapain? Aku akan meneruskan perkawinan kita. Dan aku melakukan demi Akbar. Dan juga demi kamu. Kamu yakin? Kamu tetap mau mempertahankan perkawinan kita? Kenapa, Pras? Karena aku sudah jatuh cinta. Kamu udah jatuh cinta? Aku sudah jatuh cinta sama Akbar. Mungkin rasa sayangku sama dengan aku menyayangi anakku sendiri. Rupanya aku salah duga. Ternyata Pras nggak mencintain aku.
Satu-satunya alasan dia bertahan karena Akbar. Mei, kamu jangan GR. Prasetya nggak akan pernah mencintain kamu. Dia cuma cinta sama satu. Namanya Arini. Mei, mulai sekarang kamu jangan khawatir ya. Aku akan selalu ada waktu untuk kamu dan juga untuk Akbar. Tapi aku minta, kamu jangan pernah masuk ke wilayah rumah tanggaku dan Arini. Jangan pernah. Iya, ngerti kok. Misi Sus, saya mau daftar imunisasi buat Muhammad Akbar. Terima kasih. Udah angkat aja. Ya, halo. Waalaikumsalam. Mas, kamu di mana? Astagfirullahalazim. Gimana bisa aku benar-benar lupa? Hari ini kan aku janjian untuk nganterin Nadia ke dokter anak. Maaf sayang. Aku tiba-tiba ada urusan mendadak. Kamu ke rumah sakit aja duluan ya, ntar aku susul. Atau gini aja, kamu tunggu di situ, nanti aku jemput kamu baru kita bareng-bareng ke rumah sakit. Nggak usah, Mas. Aku udah di rumah sakit kok. Rumah sakit? Rumah sakit apa sayang? Rumah sakit ibu dan anak Anissa. Terus sekarang kamu di mananya nih? Lagi di Poli Amal. Lagi ngantri untuk daftarinnya dia. Ya Allah, itu Arini. Gawat kalau sampai dilihat aku di sini. Halo, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Iya halo, sayang. Ntar kamu ambil susul ya. Udah, tapi benar ya. Tungguin ya. Iya, assalamualaikum. Ada apa sih? Kamu kan kayak gitu? Udah selesai mau daftar untuk Oh, enggak kok, enggak. Mi, ini kok antreannya panjang banget ya? Aku kasihan sama Akbar ya bakal nunggu lama. Pras, kan ini udah terlanjur. Ini aku udah selesai kok daftarnya. Mei. Sus. Mei, yang penting kita pindah klinik aja Mei ya. Aku nggak mau Akbar nunggu. Kenapa sih? Kan Akbar udah mau diperiksa. Udah Mei, nggak usah bantah. Aku tunggu ya. Pras, kamu mana sih? Muhammad Akbar. Pras. Ya Allah, hampir aja. Bentar ya, Sus. Saya telepon suami saya dulu. Halo? Assalamualaikum. Pras, kamu tuh di mana? Harusnya kamu tuh nemenin Akbar. Akbar ini mau diimunisasi, kan kamu papanya Akbar. Kamu tuh gimana sih? Mei, kamu duluan aja ya. Aku ada keperluan sebentar. Pokoknya nanti aku akan nyusul kamu. Pras, kamu itu ada perlu apa? Kok bisa-bisanya kamu ninggalin aku sama Akbar gitu aja? Sebenarnya kamu tuh di mana sih? Aku lagi di toilet Mei. Toilet? Masih lama nggak? Aduh Mei, jangan tunggu Mei. Pokoknya kamu duluan aja. Aku tiba-tiba perutnya sakit banget. Ya ampun, Pras. Harusnya kamu tuh bilang dari awal. Kalau gitu aku ngerti juga. Yaudah, aku duluan ya. Iya. Oh, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Apa itu? Kok lama banget sih? Nama Nadia kok belum dipanggil-panggil sih, Mpok? Emangnya Nadia nomor berapa sih? Badan Nadia kan udah
nggak enak banget nih. Sabar ya sayang, sebentar lagi pasti dokternya manggil ya. Aku kayak ayah. Hah? Siapa ayah? Non, astagfirullahaladzim, Non, mau kemana Non? Astagfirullahaladzim, Non. Non lagi sakit. Non. Nadia kemana? Iyanya, itu Nadia itu katanya tadi itu dia bilang katanya lihat ayahnya. Nyonya, iya tuh, nyok tuh di sono, tuh iya. Aduh, Non. Dapat tuh, astagfirullahaladzim ya Allah, tolong. 36, 24, 72, kuset, aduh. Pinggang gua ya Allah, rentak nih, astaga naga. Maaf. Apa lu empuk, aduh. Hilang dah cakep gua nih, kagak jadi model lagi. Aduh. Mau baik-baik aja. Baik-baik aja. Udah nyonya udak sono kita. Iya, aduh. Nadia. Lu tuh kalau jalan lihat-lihat. Maaf. Gua tampol gagu lu. Sana. Rese lu. Gua gebok lu. Aduh. Non. Aduh ya Allah, Non. Ayah di mana? Oh Nadia, kamu kenapa kayak gini sih? Kenapa nak? Kenapa lari? Buat ibu khawatir kamu. Nadia tadi ngeliat ayah, Bu. Ayah? Gak mungkin dong sayang. Ibu kan barusan telepon ayah. Ayah masih dalam perjalanan ke sini, nak. Mungkin ayah masih di kantor. Tapi tadi Nadia ngeliat ayah, Bu. Mana mungkin Nadia bohong. Bohong kan dosa, Bu. Bagaimana Bu, anaknya sudah bisa diimunisasi sekarang ya? Dok, bisa tunggu sebentar aja. Suami saya lagi di toilet. Saya ingin banget suami saya ada saat anak saya imunisasi pertama. Tapi Bu, anak ibu sudah menangis seperti ini. Kasian, jika kita mengulur-ngulur waktu lagi, dia akan semakin tegang. Oh, gitu ya. Bentar ya dok, saya telepon suami saya. Bentar aja. Astagfirullahaladzim, Nadia. Badan kamu panas sekali, sayang. Tentu saja kamu berhalusinasi. Non, aduh ya Allah, Non. Hati jangan diajak lari-larian, Non. Pinggang nggak kuat nih, encok. Tolong Po Nadia ke dokter sekarang ya. Soalnya badannya udah panas banget, Po. Sampai dia jadi berhalusinasi ketemu ayahnya. Iya, Nyonya. Yuk, cantik yuk. Kita ke dokter ya. Ya, sayang kamu udah panas banget ya. Biar sembuh ya. Iya, Nyonya. Permisi ya. Iya, buruan ya, Po ya. Iya, aduh, apa sakit nih, Nya. Ini mirip nada darinya Mas Pras. Astagfirullahaladzim. Maaf. Mbak, maaf ya. Iya, Nyonya. Permisi ya. Iya, buruan ya, Po ya. Iya, aduh, apa sakit nih, Nya. Ini mirip nada darinya Mas Pras. Apa jangan-jangan Nadia emang bener-bener ngeliat Mas Pras? Berarti dia sudah berbohong sama aku. Tapi kenapa ya Allah?
maafin aku, Mei. Lah, kok dimatiin? Bagaimana? Sudah bisa kita suntik sekarang? Iya dok, lanjutin aja imunisasinya. Ya Bu, nanti ya teleponnya. Saya lagi kerja dulu. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi aku berseuzon kepada suamiku. Ampuni aku ya Allah. Aku hanya merasa mengenali suara dering itu. Tapi aku yakin itu bukan suara HP suamiku. Astagfirullahaladzim. Ini hasil kesehatannya Ibu Mei. Iya, makasih Sus. Nadia Citra Hairunisa Prasetya. Prasetya. Ya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Astagfirullahaladzim. Mbak, maaf ya. Ini kan Arini, istrinya Pras. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dia di sini? Maaf ya Mbak. Iya Mbak, gak apa-apa kok. Wah, bayinya baru diimunisasi ya? Iya Mbak. Hai tampan, siapa nama kamu? Maaf, Akbar Mbak. Apa? Akbar? Subhanallah. Itu seperti nama yang dipersiapkan suami saya untuk anak yang masih kami harap kelahirannya. Semoga Mbak bisa hamil lagi ya. Kamu tahu dari mana saya pengen punya anak lagi? Cuma feeling aja Mbak. Maaf, saya cuma menduga-duga aja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semoga omongan kamu bisa jadi doa ya. Semoga saya dan suami saya secepatnya bisa mempunyai anak laki-laki. Ini anak pertama kamu? Iya Mbak. Wah, pasti kamu lagi seneng-senengnya ya karena punya bayi. Apalagi anaknya laki-laki. Pasti suami kamu bahagia sekali. Iya Mbak. Suami saya bahagia sekali punya anak laki-laki dari saya. Alhamdulillah. Berarti kamu harus bersyukur. Karena nggak semua loh perempuan bisa melahirkan anak laki-laki. Arini? Miros? Ya Allah, seandainya aku bisa memberikan anak laki-laki untuk suamiku, pastilah Mas Pras akan bahagia seperti suami perempuan ini. Arini, seandainya kamu tahu bahwa suami kamu adalah suami aku juga, mungkin kamu akan sangat membenciku. Ya Allah Nyonya, udah ditungguin sama Nona dia. Nyonya enak-enakan di sini. Iya, oke, aku kesana. Mbak, saya duluan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Akhirnya aku tahu alasan kenapa Pras tidak kembali untuk menemani Akbar imunisasi. Aku rasa dia udah melihat Arini ada di rumah sakit ini.
Pasti sekarang dia udah pulang. Lagi-lagi, Arini jawabannya. Segitu cintanya kah kamu sama Arini, Pras? Sampai kau tega ninggalin aku. Padahal, aku juga istrimu. Mas, aku mau nanya Mas sama kamu. Biasanya ada apa? Kenapa tadi kamu nggak bisa nemenin aku bawa Nadia ke rumah sakit? Aku tiba-tiba ada pekerjaan penting sayang di kantor. Tapi kan tadi kondisi Nadia itu kritis, Mas. Dia demam. Badan Nadia panas tinggi. Aku takut kalau Nadia sampai kena demam berdarah. Kamu ngerti nggak sih? Maafin aku sayang. Tadi di kantor itu ada klien penting dan urusan itu mendesak banget. Itu yang bikin aku nggak bisa keluar kantor sayang. Sekali lagi maafin aku ya. Percayalah sama aku. Baiklah, Mas. Aku coba mempercayai kamu, sekalipun alasan kamu itu janggal dan kurang masuk akal. Kau masih curiga sama aku? Kenapa? Ya karena kalau anak kita sakit, biasanya kamu yang paling repot. Gak peduli seribet apapun urusan kamu. Kamu inget kan apa yang pernah terjadi sama Nadia? Nadia itu butuh perhatian dari kamu, Mas. Batalin semua meeting. Sekarang Nadia sakit. Dan aku ingin sehari nemenin dia, Amran. Aku nggak peduli mau itu klien marah atau mau batalin kontrak kerja kita. Anakku lebih penting. Assalamualaikum. Aku sedih, Mas. Biasanya kamu selalu menomorsatukan Nadia dibandingkan urusanmu. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Maafin aku. Aku nyesel udah bikin kamu kecewa. Terus kalau kamu nyesel, kenapa tadi kamu biarin aku bawa Nadia sendirian ke rumah sakit? Nadia itu tadi kritis. Gimana kalau terjadi sesuatu yang buruk sama Nadia? Kamu mikir gak sih? Astaga, kenapa aku bingung banget? Padahal kan aku juga istrinya dia. Tapi buat nelfon aja aku gak bisa. Aku takut. Lagi-lagi karena Arini. Aku takut kalau aku telepon dia, Pras bakal marah karena dia lagi masih sama Arini. Apa ini nasib istri muda? Mau nelpon aja selalu takut sama istri tua. Padahal mau istri muda atau istri tua, suaminya kan